Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta ketua kelasnya untuk membaca doa. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik ya. Nah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ini kelas 7A ya? Iya. Nelly Linda, Saya Bu. Andini, Saya Bu. Nurmala, Saya Bu. Selviana, Saya Bu. Ayuni, Saya Bu. Agiska Aprilianda. Tidak masuk. Alasannya Demam. demam. Ada keterangan ya. Nanti silakan kalian jenguk dan juga kalian sampaikan apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembelajaran kita, melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Nah, sebelum memulai, alangkah lebih baiknya lagi kalian untuk memeriksa kerapian kalian. Jika ada yang baju yang keluar, silakan untuk keluar merapikannya. Tidak ada? Nah, buku-buku yang tidak berkaitan dengan pelajaran hari ini, silakan simpan di laci kalian masing-masing. Dan juga sampah-sampah yang ada di sekelilingnya silakan dibuang ke tempat sampah ya. Papan tulisnya kotor, silakan ketua kelas untuk membersihkan. Sudah, terima kasih pada ini. Nah, kalau kita belajar dengan kondisi yang bersih, rapi, kita pasti akan mudah untuk menerima pelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk kepada Quran Surah Al-Kafirun ayat 6, yang mana minggu lalu kita telah belajar tentang Quran Surah Al-Kafirun ayat 4 dan 5. Nah, Quran Surah Al-Kafirun ayat 6 ini sama dengan minggu lalu. Kita akan belajar tentang toleransi beragama. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengetes kalian mata pelajaran kita pada minggu lalu, yang mana kita belajar tentang membaca Quran Surah Al-Kafirun ayat 4 dan 5. Ibu silakan kepada Andini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala na'budu ma'abattum wala antum 'abiduna ma a'bud. Shadaqallahul 'azim. Nelmi, silakan. Bu. Pak, kalian jangan mencontoh teman kalian ya, karena itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Dan Nelmi, Ibu harapkan kalian Nelmi memperhatikan apa yang Ibu jelaskan pada hari ini. Nah, sekarang kita akan kembali kepada pembahasan Quran Surah Al-Kafirun ayat 6. Minggu lalu, Ibu kan sudah menyuruh kalian untuk mempelajari materi tentang Quran Surah Al-Kafirun ayat 6. Silakan
Yana? Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Ayuni silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Nah, sekarang kita akan membahas Quran Surah Al-Kafirun ayat 6 tentang toleransi beragama. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana membaca Quran Surah Al-Kafirun, menulis Quran Surah Al-Kafirun, menerjemahkannya atau terjemahan dari Quran Surah Al-Kafirun ayat 6, tentang asbabun nuzul dan juga isi kandungan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kalian tentang menulis, membaca, dan juga menerjemahkan. Nah, sekarang yang pertama kita akan membaca Quran Surah Al-Kafirun ayat 6. Membacanya dengan tartil ya. Ibu dulu yang membaca, silakan setelah Ibu, silakan kalian untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Silakan kalian mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Nah, Ibu akan menyuruh salah satu dari kalian ya. Kepada hari ini silakan bacakan. Lakum dinukum waliyadin. Ulangi. Lakum dinukum waliyadin. Sekali lagi. Lakum dinukum waliyadin. Nah, Ayuni, bagaimana bacaan teman kamu? Udah bagus. Nah, silakan kalau sudah bagus silakan diulangi apa yang teman kamu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Nah, bacaan kalian sudah bagus ya. Sekarang kita sudah membaca, habis itu kita menerjemahkan. Ke Ibu garis bawahi ya, biar kalian mudah untuk menerjemahkannya. Lakum ini yang mana artinya untukmu. Dinukum itu agamamu. Wa itu dan. Liya atau li bisa juga itu untukku. Dini itu agamaku. Jadi lakum dinukum waliyadin itu artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, silakan kalian simak. Kalian hafalkan ya. Sekarang kita akan belajar menulis Quran Surah Al-Kafirun ayat 6.
silakan menuliskan Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Silakan maju ke depan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, tulisan teman kalian ini juga sudah bisa dibaca, tapi Ibu harap untuk memperbaiki tulisannya lagi ya. Sekarang sudah membaca, menerjemahkan dan juga menulis. Ibu harap kalian simak, ingat apa yang Ibu jelaskan. Ibu hapus ya. Terima kasih tadi kepada Ayuni. Nah, sekarang kita akan masuk kepada asbabun nuzul dan juga isi kandungan. Ada yang tahu apa itu asbabun nuzul? Tidak. Asbabun nuzul yakni sebab-sebab turunnya sebuah ayat. Nah, di sini Ibu akan membahas sebab-sebab turunnya Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Andini, silakan perhatikan yang Ibu baca ya, yang Ibu jelaskan perhatikan. Dan juga Melly, perhatikan. Jangan main sendiri. Nah, asbabun nuzul dari Quran surah Al-Kafirun ayat 6 ini ada dua riwayat. Yang pertama diriwayatkan oleh At-Tabrani, yang dimana kaum kafir Quraisy ini mencegah dakwah Nabi dengan berupaya. Yang pertama memberikan Nabi kekayaan, menjadikan Nabi orang yang paling kaya di Mekah, dan yang kedua mengizinkan Nabi untuk menikahi gadis yang paling cantik di Mekah. Nah, salah satu kaum kafir Quraisy ini memberikan syarat kepada Nabi Muhammad agar dia bisa menjadi orang yang paling kaya di Mekah dan juga menikahi gadis yang paling cantik di Mekah. Kata salah satu kaum kafir Quraisy, yakni, "Hai Muhammad, jika kamu ingin semuanya, itu boleh kamu miliki, tapi ada syaratnya. Syaratnya yakni kamu tidak boleh mengejek atau menjelekkan Tuhan kami." Itu kata salah satu kaum kafir Quraisy. Nah, itulah salah satu sebab-sebab turunnya ayat Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Yang kedua diriwayatkan oleh Abdul Razak, yang mana kaum kafir Quraisy itu mengiming-imingi, atau Nabi Muhammad itu diiming-imingi menyembah Tuhan mereka dengan berbagai macam cara. Salah satunya yakni salah satu kaum kafir Quraisy itu berkata, "Nabi Muhammad, jika kamu mengikuti agamaku dalam kurun satu waktu, maka aku juga akan mengikuti agamamu dalam kurun satu waktu juga." Nah, dari perkataan kaum kafir Quraisy itu, Nabi Muhammad tidak merespon atau tidak menjawab, karena Nabi Muhammad itu menunggu wahyu yang akan datang kepadanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah sebab
sebab turunnya Quran surah Al-Kafirun ayat 6 yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan juga Abdul-Razak. Ini perhatikan ya, jika ibu sedang menjelaskan, jangan asik sendiri. Nah, yang kedua, kita akan belajar tentang isi kandungan. Sudah paham tadi yang asbabun nuzul? Sudah paham ya? Nanti ibu akan tanya kalian satu persatu. Nah, sekarang kita masuk ke isi kandungan Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Yang dimana isi kandungannya sama dengan tema yang kita pelajari hari ini, yakni tentang toleransi beragama. Nah, isi kandungan atau pokok-pokok ajaran yang harus kita pelajari dari Quran surah Al-Kafirun ayat 6 ini, yang pertama, kita tidak diperbolehkan untuk mencampur adukan akidah, keyakinan ataupun agama kita kepada orang lain. Contohnya, ada suatu perayaan hari Natal, hari raya Natal. Nah, teman kita ini ada yang beragama non-Islam. Kita mengikuti. Bu, apakah boleh kita mengikutinya? Itu tidak diperbolehkan, karena kita tidak diperbolehkan untuk mencampur adukan keyakinan kita. Jadi kita tidak boleh mengikuti perayaan hari Natal tersebut. Misal kita mengikuti dia pergi ke gereja ataupun bersenandung ria dengan mereka pada hari perayaan mereka. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Begitu juga sebaliknya. Jika kita merayakan perayaan hari Natal kita dan teman kita mengikuti, itu jelas tidak boleh. Itu sama saja dengan kita mencampur adukan keyakinan kita dengan keyakinan mereka. Nah, dan yang kedua, yakni kita harus menghargai atau menghormati agama orang lain. Misal, mereka ada perayaan hari Natal. Kita ini harus menghormati. Bu, dengan cara apa sih kita menghormatinya? Dengan cara apa sih kita menghargainya? Nah, kita menghargainya dengan cara, misal dia pergi ke gereja untuk merayakan hari Natalnya, kita tidak boleh membuat keributan di keliling mereka. Kita harus diam. Jangan kita membuat ribut. Misal mereka merayakan, kita malah asik main dengan teman-teman kita sendiri yang mungkin mengganggu mereka. Nah, itu tidak boleh ya. Kita diajarkan untuk saling menghargai dan juga saling menghormati antar umat beragama. Nah, dari sini sudah paham kalian? Sudah paham kan? Jika sudah, kita akan masuk kepada kesimpulan. Ibu akan menanya kalian dari membaca, menulis, menerjemahkan asbabun nuzul dari Quran surah Al-Kafirun ayat 6 dan juga isi kandungannya. Nah, ibu dari membaca dan juga membaca Quran surah Al-Kafirun dan terjemahannya, ibu persilakan kepada Ayuni, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, bagus ya. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, selanjutnya asbabun nuzul. Silakan. Yang ingin menjawab siapa? Nah, silakan Malah. Kaum kafir Quraisy berusaha keras menghentikan dakwah Nabi dengan berbagai upaya dengan imbalan. Kaum kafir Quraisy menyediakan kekayaan dan juga wanita untuk dinikahi. Syaratnya tidak boleh memaki dan menjelekan Tuhan kami. Nah, itu salah satu sebab-sebab turunnya Quran surah Al-Kafirun ayat 6 yang dimana itu diriwayatkan oleh At-Tabrani. Nah, terima kasih kepada Rumala telah menjawab. Itu sangat benar ya. Kita tidak
sebab-sebab turunnya Quran surah Al-Kahfi ayat 6 ini. Yang pertama dari At-Tabrani itu yang mereka mengatakan bahwa wahai Muhammad, jika kamu menginginkan menjadi orang yang paling kaya dan juga ingin menikahi wanita yang paling cantik di Mekah, maka kamu harus mengikuti syaratku. Apa syaratnya? Yang syaratnya yakni kamu tidak boleh mengejek dan menjelekkan nama Tuhan kami. Nah, itu diriwayatkan oleh At-Tabrani. Yang selanjutnya isi kandungan, ada yang ingin menjawab? Ibu. Silakan kepada Septiana. 1. Dilarang toleransi dengan cara mencampur adukan akidah atau keyakinan. 2. Menghormati dengan membiarkan agama lain bagi mereka yang menganunya. Ya, bagus. Isi kandungan atau pokok ajaran dari Quran surah Al-Kahfi ayat 6 ini ada 2. Tidak boleh mencampur adukan akidah atau keyakinan, dan juga kita harus menghargai atau menghormati agama orang lain. Bagus ya, yang jawaban dari Nurmala dan juga Selviana. Hanya saja untuk minggu selanjutnya silakan kalian simak dan pahami apa yang dijelaskan. Itu sudah bagus kalian menulis apa yang dijelaskan, tapi alangkah lebih bagusnya lagi jika kalian memahami. Nah, terima kasih. Untuk kesimpulannya pada kegiatan kita hari ini, yang dimana toleransi dalam umat beragama ini, kita tidak boleh mencampur adukan keyakinan kita. Kita tidak boleh mengikuti keyakinan orang lain. Dan juga kita harus menghormati, menghargai agama orang lain. Setuju ya? Setuju. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang Quran surah Al-Ahqaf yang temanya sama, toleransi beragama. Jadi ibu harapkan kalian untuk rajin-rajin membaca dan juga mempelajari tentang Quran surah Al-Ahqaf dan tentang toleransi beragama. Nah, motivasi untuk kalian teruslah belajar dengan giat, jangan malas untuk membaca. Nah, mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekali lagi ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini. Ibu minta maaf apabila ibu ada salah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.